Abiya wayang. Abiya. Shalom. Shalom. Saya disuruh mewakili penasehat dan ada beberapa penasehat juga yang hadir di sini. Tapi ada juga kalau penasehat berarti sehat ya. Ada juga penasehat sakit. Ketua Dewan Penasehat kita, Bapak Alex Doloan, kita tetap dukung dalam doa. Merangkap penatua juga ya, bukan juga penatua di gereja ya. Jadi semua penasehat ini adalah mereka yang pernah menjadi ketua Tumanonang. Jadi Pak Pendeta Hendra juga nanti sebentar kalau sudah selesai masa jabatannya akan jadi penasehat ya. Ada juga yang bukan penasehat tapi penamati, artinya sudah meninggal. Dahulu kita Tumanonang itu ada Bapak Rompas, Bapak Mopaliei, yang saya sempat dulu itu pertama kali belum menikah itu Bapak Mopaliei ya. Kemudian sudah itu ada Pak Doloan ya, termasuk Pak Munium. Pak Munium kalau nggak salah di awal ya Helen ya. Iya. Jadi masih ada dan untuk Pak Munium memang hadir hari ini. Usia beliau sudah 92 tahun lebih. Saya sendiri Yopi Buyung, anak dari Victor Buyung. Kalau di Kawangkoan tadi siapa dari Kawangkoan mewakili tadi? Buyung. Oh iya, Buyung juga ya? Buyung. Buyung. Oh, di Kawangkoan itu terkenal yang namanya Guru Buyung. Salah satu muridnya adalah Gubernur Sarundayan, betul ya? Jadi rumah kami dulu itu di depan gedung Pinaesaan. Dan saya cukup lama di Kawangkoan, lahir di Kawangkoan, sebagian hidup di Kawangkoan, lalu kemudian pindah ke Kanonang karena tetap darah Kanonang. Saya dari opa saya itu adalah opa Kasenda Mumet ya. Kemudian ada oma kami itu mungkin karena cantik ya, Pak Bung tahu itu Alexia Mumet, cantik. Jadi dapat suami Kasenda sudah meninggal, masih laku ke Buyung, lalu terakhir laku ke Rawis. Jadi itu keluarga di atas saya dan ibu saya yaitu dari Wowiling Sondak. Jadi saya dari keluarga Wowiling, ada ibu besar, itu semua saudara semua. Kalau dari Kasenda ada Bapak Raja Rawis, masih cucu bersaudara ya. Dari Wowiling masih ada dokter anak Sondak, Sondak Rawis ya, Rawis Wowiling kan itu mamanya. Itu lagi itu. Jadi semua orang bersaudara. Haleluya. Semua orang bersaudara. Jadi ketua ini adalah termasuk ponakan saya, ponakan dari Kasenda. Ya. Jadi waktu saya cerita ke istri saya juga ikut. Jadi ini kan orang semua bersaudara. Ini kumandan ini kalau datang itu reuni keluarga orang Papua. Ya. Oh, pantesan kamu tidak dapat jodoh orang Kanonang ya? Karena saudara ada betulnya juga. Ini dari Surabaya ada Eva sama Meita Sondak. Kalau kami dari Sondak Mumet yang ada di Lamongan, ya, Guru Sondak Mumet, betul ya? Saudara lagi, ya, tadi waktu ke Bandung nginap di rumah. Semua orang bersaudara, ya. Ini Ibu Linda
suaminya kan Candi Sondak almarhum. Itu Oman Sondak punya adik, ada Yefta Sondak dan siapa lagi? Adik Opa Yefta. Anaknya itu Candi Sondak. Jadi semua bersaudara. Kalau mau hitung semua satu-satu itu terkaitlah semua. Nah, baiklah. Yang saya hormati Ibu Pendeta Teli yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Ibu Pendeta Yeni Teli Samuel Wiyung. Kemudian yang terhormat juga adalah wakil dari K3, Bapak Pendeta Ari Subit. Terima kasih atas kehadirannya. Ketua Kumanonang yang saya banggakan, yang memimpin Kumanonang saat ini. Kemudian tentu Bapak Monium sebagai senior kita, pendeta atau Reverend Siti Khadijah yang setia dengan orang Kanonan. Dia bukan darah Kanonan tetapi hatinya adalah orang Kanonan. Kalau di Bandung ada juga Ibu Siti, tapi Siti Ben itu. Lalu ada Pendeta Joni, Pendeta Joni Tambariki yang punya istri Ibu Mika. Dia dikan orang panggil Mika, tapi sebetulnya panggil resminya itu Laura Mopalin, omanya Willy. Kemudian ada Pendeta Ranti. Pendeta Ranti ini bukan darah Tondano tetapi besar di Kanonan. Jadi gembala Ranti di gereja Sidang Jumat Allah itu sangat terkenal di sana. Dan inilah kehebatan orang Kanonan. Jangan ajar toleransi ke orang Kanonan. Dari dulu sudah sangat toleransi dari berbagai golongan interdenominasi. Jadi luar biasa. Dan oleh karena itu liturgi tadi itu liturgi sangat-sangat poisonen. Baru tadi saya dengar seorang pendeta GPDI membacakan salam di bagian depan dan diakhiri dengan doa berkat yang sangat khas, diakhiri dengan amin 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 khas dunia. Lalu pendeta Sony ada juga ya, mana pendeta Sony? Tadi ada. Oh ada, ada, iya. Kemudian para penasehat yaitu Pendeta Penatua Insinyur Alex Lolan yang ada istrinya, tapi yang jadi ketua panitia juga adalah anaknya. Jadi ada jiwanya bersama kita di sini. Kemudian Penatua Ibu Keke, lalu Bapak Max Salendu, penasehat, OTW, lalu Pendeta Kolonel Stephen Timbal, ada ya. Lalu Bapak Insinyur Franky Poling, ada. Lalu ada pembina kita, ada Ibu Ellen Monium, Ibu Siti Khadijah, siapa lagi ya? Nanti ketua yang disebutkan nanti ya. Dan apresiasi yang sangat penting saat ini adalah panitia Natal Kumanonang tahun ini dan kuncikan. Kita harus memberi aplaus kepada mereka karena mereka bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini. Warga Kumanonang semua yang hadir di sini, yang saya kira tidak asing lagi, sebagian besar muka-mukanya kecuali yang baru-baru harus menanyakan nama, anak siapa dan sebagainya. Saya bawa anak saya yang paling bungsu, Raisa, dan suaminya dan anaknya. Jadi warga Kumanonang paling kecil, cuma justru berganti nama marga, bukan lagi
Buyung atau Wawinang atau Kasenda, tapi dia sudah berganti Liora Jaya, ikut bapaknya Andre Jaya. Ya, Natal selalu punya cara sendiri untuk membuat kita pulang, bukan hanya pulang secara fisik, tapi pulang dalam ingatan, pulang ke akarnya, pulang ke keluarga. Dan ini sangat penting. Dan ketika kita merayakan Natal sebagai orang Manonang, saya percaya banyak dari kita yang langsung teringat rumah di kampung, suasana desa, keluarga yang berkumpul, begitu sederhana, doa yang dinaikkan dengan tulus, dan kebersamaan yang tidak pernah digantikan oleh gemerlapan kota. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya ingin katakan bahwa saya lahir tadi di Kawangkoan, tetapi sebagian besar hidup saya adalah di Kanonan. Mulai dari SD, SMP, kemudian balik ke Kawangkoan selama 3 tahun, lalu balik lagi ke Kanonan, dan kemudian ke Manado untuk melanjutkan studi dan ke Jakarta, dan kemudian berakhir di Bandung, dapat jodoh di sana. Dan saya barangkali ingin menyampaikan kepada saudara-saudara bahwa ketika saya di Kanonan, saya merasakan bagaimana suasana kampung yang tidak ada listrik, juga tidak ada, apalagi tidak ada internet. Jadi kalau malam kami belajar, kami berkumpul hanya dengan lampu botol. Bangun pagi, hidung semua hitam karena asap dari lampu botol itu. Dan anehnya, ini yang saya ingat, yaitu rumah di Kanonan itu terasa hangat. Percakapan antar tetangga begitu dekat, dari ujung kampung sampai ujung kampung, semua baku kenal. Dan hubungan keluarga terasa hadir sepenuhnya. Kami waktu itu memang sibuk gelap secara fisik. Kami tidak mengenal yang namanya jam 1, jam 2, jam 3, tidak dikenal. Yang ada ialah matahari pagi sudah muncul dan malam sudah tiba. Dan itu ditandai dengan ayam berkokok pada pagi hari sudah harus bangun dan ke kebun. Dan kemudian malam hari suara burung berbunyi. Nah, suara burung itu menandai bahwa besok hari beruntung atau hari rugi, karena tergantung bunyi burung manguni atau orang Kanonan bilang walang. Jadi kalau bunyinya itu, dulu saya dirawat di rumah sakit di Kawangkoan, ibu saya selalu dengar suara burung. Kalau suara burung itu naik terus, itu tandanya bahwa saya tidak apa-apa. Tapi begitu suara burung turun, itu dalam keadaan kritis. Jadi sekali lagi suara burung pada malam hari, dan kami tidak terikat dengan jam, sehingga orang-orang Kanonan itu pintar-pintar. Oleh karena itu, Gubernur Sodak waktu itu mempunyai prinsip, yaitu tau ngaas, tau keter, tau sama. Jadi tau keter itu orang tua, tau ngaas orang pintar, tau sama itu adalah orang baik. Nah, saya potong saja dengan mengatakan bahwa Natal mengingatkan kita bahwa terang sejati bukan berasal dari listrik, melainkan dari kehadiran Allah di tengah-tengah keluarga. Dan untuk itulah kerukunan Kumanonan sangat dibutuhkan bagi kehidupan bersama, bagi kehidupan masyarakat yang sehat. Makanya harus tahu bahasa Tontemboan, aksen atau logat Kanonan. Saya ingat di Alaska ada cerita. Tadi Ibu Yeni ketemu orang Kanonan di Medan. Ini ada orang Kanonan ketemu di Alaska, Amerika bagian kutub utara. Dia lihat kok ini muka-muka Asia. Tapi kan dia tidak tahu, mungkin ini orang Thailand atau orang Cina. Dia coba dekat, dia tanya, "Are you from China or Thailand?" No.
I'm from Indonesia. Langsung ngomong bahasa Indonesia. Oh, Anda dari Indonesia, tapi ngomong-ngomong, Indonesia dari mana? Oh, saya dari Kawangpuan, Kecamatan Kawangpuan, Pramanado. Iyo, kodok. Orang kode semua, langsung pindah bahasa Manado. Di Manado di mana? Di Kawangpuan, di Kanonan. Oh, saya keren. Coba Cikaret, wah ya. Nah, disitulah Rumah Nonang terbentuk di Alaska. 2 orang berkumpul atas nama bahasa. Di situ pertama Yesus hadir, yang kedua bahasa adalah sangat penting. Kita bersyukur Ibu Pendeta boleh menyampaikan bahasa kontemporer. Oke. Nah, terakhir sudah ada ini dari belakang. Kerukunan Rumah Nonang adalah tempat untuk mewujudkan rencana Allah bagi kita. Biar batu-batu Toreba, mar tetap pasudara. Beda dengan partai, kalau sudah suka, bubarlah partai itu. Keluarga Rumah Nonang mungkin tidak sempurna, rumah tangga kita bisa mengalami luka, namun di situ Allah hadir seperti Ia hadir dalam keluarga Yusuf dan Maria. Selamat Natal bagi seluruh warga Rumah Nonang. Tuhan memberkati keluarga kita, Tuhan memberkati pekerjaan kita, dan menjaga ikatan kasih dimanapun kita berada. Selamat Natal dan Tahun Baru, Pakatuaan, O Pakalobim dan Cita Imbayan. Amin. Bapak Ibu, kami mohon perhatian sejenak untuk